Tampil di laga pamungkas grup A Piala Futsal 2026, skuad Garuda Futsal dan Irak sama-sama tampil ngotot memburu kemenangan. Lewat dukungan penuh supporter, sejumlah peluang dihasilkan tim Indonesia sejak menit awal, namun belum berhasil mencetak gol. Anak asuh Hector Suto akhirnya memecah kebuntuan. Gol dicetak lewat tembakan Samuel Eko memanfaatkan umpan tendangan ke dalam. Gol pun disambut gemuruh ribuan supporter. Usai tertinggal, Irak meningkatkan intensitas serangan, namun hingga babak pertama berakhir, Indonesia unggul 1-0. Memasuki babak kedua, kedua tim kembali menyajikan permainan cepat dengan menghasilkan sejumlah peluang. Namun Irak yang menerapkan permainan foreplay berhasil menyamarkan kedudukan. Gol dicetak hasil sepakan kiper Hendar Majed yang menjadikan skor 1-1. Usai imbang, permainan sengit kembali tersaji di Indonesia Arena. Namun hingga peluit panjang, kedua tim harus puas bermain imbang dan berbagi satu angka. Dari hasil imbang ini, Garuda Futsal berhasil menjadi juara grup A dengan memuncaki klasemen grup dan lolos ke perempat final. Nah, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari Stadion Gelora Bung Karno, kita langsung bergabung dengan rekan Anissa Rizkia. Ya, Anissa, seperti apa euforia para supporter Timnas usai menyaksikan laga Timnas versus Irak di sana? Pastinya begitu gemuruh dan begitu happy karena Indonesia berhasil menang. Bisa Anda ceritakan, Anissa, silakan. Selamat malam Anita dan juga pemirsa. Baru saja kita saksikan bersama laga pertandingan AFC di mana hasil imbang diraih oleh Indonesia melawan Irak, dan malam hari ini hasil imbang tersebut memastikan Indonesia menyegel status juara untuk grup A dengan koleksi 7 poin lantaran unggul selisih gol atas Irak yang berhak mendapatkan runner up pada laga kali ini. Di perempat final nanti Indonesia akan bersiap melawan Vietnam, dan juga untuk sementara Irak ini akan menghadapi Thailand untuk babak di perempat final nanti. Dan saya akan coba berbincang dengan penggemar futsal yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Mas Adam dan juga Mas Ahyani. Bisa disampaikan tadi melihat strategi permainan, kemudian di babak pertama ini Samuel Eko berhasil mencetak 1 gol. Bagaimana pendapat Mas kalian? Ya, untuk gol Mas Samuel Eko ya, yaitu gol yang mengejutkan bagi publik Irak ya. Dan ya hanya itu saja sih permainan yang awal-awal, yang permainan yang di babak pertama yang greget lah gitu. Di babak kedua terlalu mendelay dan main aman gitu, Mas. Kalau menurut Mas Ahyani? Iya sih, menurut saya cuma main aman ya. Gara-gara mungkin udah lolos kali ya. Jadi babak pertama sih emang udah bagus mainnya, secara taktikal udah bagus ya, udah keren. Cuma ya main aman aja sih, kata saya. Kurang greget lah. Nah, kalau dari permainan tadi, siapa sih pemain yang diandalkan? Favoritnya? Kalau untuk main andalan timnas ya, Iqbal sama Ardian Syanur, Anca itu. Oke, baik. Semoga nantinya di babak selanjutnya Iqbal ini juga bisa kembali bertarung dan juga berlaga membawa nama baik Indonesia menang tentunya di gelaran AFC kali ini. Terima kasih Mas Adam dan juga Mas Ahyani atas waktunya. Itu tadi Anita dan juga pemirsa, dengan harapan dengan tentunya semangat yang ditorehkan oleh para pemain futsal kali ini bisa membawa Indonesia lolos ke perempat final yang ada di Indonesia Arena, tentunya membuat bangga seluruh supporter. Namun kita juga berharap Indonesia bisa maju lagi hingga babak final nanti. Demikian saya kembalikan kepada Anita yang ada di studio. Sebuah mobil mewah First Kind memakai plat dinas Kemenhan terparkir di area Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Mobil ini menggunakan plat nomor Kemenhan. Nomor registrasi 5021200. Ternyata plat nomor yang terpasang palsu. Kemenhan RI memberikan klarifikasi bahwa mobil mewah tersebut tidak tercatat dalam daftar inventaris resmi. Mobil telah ditarik ke Polres Jakarta Timur beserta pengemudinya.
Mengisi kekosongan ketua dan wakil ketua Otoritas Jasa Keuangan menunjuk Friederika Widyasari Dewi sebagai pejabat pengganti ketua dan wakil ketua Dewan Komisioner OJK. Penunjukan tersebut ditetapkan dalam rapat Dewan Komisioner OJK yang digelar di Jakarta. Sebelumnya, Friederika Widyasari Dewi menjabat Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan juga Perlindungan Konsumen. Friederika menggantikan Mahendra Siregar yang sebelumnya mengundurkan diri bersama 3 pejabat OJK lainnya, termasuk Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Aditya Suara. Penunjukan Friederika ini merupakan bagian dari mekanisme kelembagaan OJK yang sudah diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner. Pemirsa, Jumat kemarin dalam satu hari, 5 pejabat otoritas keuangan mengundurkan diri. Dari Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Iman Rahman, hingga 4 pejabat OJK. Pengunduran diri kelimanya ini sebagai tanggung jawab atas anjloknya IHSG selama beberapa hari belakangan. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Imam Rahman mengundurkan diri dari jabatannya tertanggal sejak 30 Januari 2026. Imam menyebut pengunduran dirinya sebagai bentuk tanggung jawab atas anjloknya IHSG selama beberapa hari belakangan. Saya sebagai Direktur dan Utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi 2 hari kemarin menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Saya berharap ini yang terbaik buat pasar modal. Semoga dengan pengunduran diri saya ini pasar modal kita jadi lebih baik. Tak lama setelah Imam mundur, menyusul Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar serta 2 pejabat OJK lainnya, yaitu Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan, Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarto Jayadi, dan Deputi Komisioner Pengawas Emiten Transaksi Efek, Pemeriksa Khusus Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, Aditya Jayantara. Disiarkan dalam siaran pers pengunduran diri ketiga pejabat OJK ini sebagai bentuk tanggung jawab moral setelah mundurnya Imam Rahman. Menyusul 3 unsur pimpinan OJK dan Dirut OJK, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Aditya Suara juga turut mengundurkan diri. OJK menegaskan proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas jasa keuangan secara nasional. Pemirsa, harga emas kembali turun pada Sabtu 31 Januari 2026. Harga emas Antam turun sebesar 260.000 dari Jumat kemarin seharga 3.120.000 kini menjadi 2.860.000 per gramnya. Setelah sempat meroket naik dan berada pada level tertinggi pada Kamis 29 Januari 2026, harga emas menunjukkan tren penurunan pada Jumat 30 Januari dan berlanjut pada Sabtu 31 Januari 2026. Harga emas Antam pada Kamis lalu mencetak rekor di harga 3.168.000 per gram, kemudian turun 48.000 pada Jumat di harga 3.120.000 per gram dan berlanjut menurun tajam sebesar 260.000 pada Sabtu di harga 2.860.000 per gramnya. Tidak hanya Antam, harga emas yang ditawarkan oleh Pegadaian pada Sabtu 31 Januari 2026 juga kompak melemah. Penurunan harga ini berlaku untuk berbagai produk termasuk buatan Galeri 24 dan UBS.
Harga emas galeri 24 pada Sabtu 31 Januari turun 89.000 di harga 3.171.000 per gram dari sebelumnya pada Jumat di harga 3.260.000 per gramnya. Hal yang sama juga terjadi dengan harga emas UBS yang turun 89.000 menjadi 3.186.000 per gramnya dari sebelumnya pada Jumat di harga 3.275.000 per gramnya. Dan pemirsa, berikut perbandingan 1 gram logam mulia dengan makanan sehari-hari. 1 gram emas antam ini bisa dibelikan sekitar 244 porsi nasi padang ayam bakar. Atau jika dibelikan bakso akan mendapat sekitar 211 porsi bakso. Dan jika dibelikan es kopi susu gula aren akan mendapat sekitar 158 gelas. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku siap memenangkan PSI. Jokowi ini bahkan berjanji siap bekerja keras dan mati-matian demi partai berlambang gajah itu. Saudara bekerja keras untuk PSI. Saya pun akan bekerja keras untuk PSI. Saudara-saudara bekerja mati-matian untuk PSI, saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Pernyataan ini disampaikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat berpidato dalam acara Rakernas PSI di Makassar, Sulawesi Selatan. Ayah dari Kaisang Pangarep yang juga Ketua Umum PSI itu bahkan menyebut masih sanggup datang ke seluruh provinsi, kabupaten, dan kota untuk memperkuat jaringan PSI. Jokowi juga mengajak seluruh elemen partai untuk bekerja secara militan demi kemajuan PSI. Selama 3 hari dari 29 hingga 31 Januari 2026 ini, PSI menggelar Rakernas di Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam agendanya, PSI mengejar target lolos ke parlemen. Tim Liputan iNews melaporkan. Jokowi tegaskan dukungan 2 periode kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden yang juga putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan Jokowi saat dimintai pendapat mengenai peluang Gibran jadi calon presiden pada pemilu berikutnya. Nama Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut jadi kompetitor kuat dalam Pilpres 2029. Menanggapi hal ini, Jokowi menegaskan dukungannya agar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melanjutkan kepemimpinan untuk periode kedua. Jokowi pun menyebut tidak ada niat mendorong Gibran maju sebagai calon presiden, namun tetap bersama Prabowo sebagai wakil presiden. Terima kasih, Pak. Nama Mas Gibran disebut potensial jadi capres 2029. Tanggapan Pak Jokowi? Kan sudah saya sampaikan, Prabowo Gibran 2 periode. Sudah.